Bali, pulau di Indonesia yang paling digandrungi dan memikat hati. Garis pantai yang memesona, cita rasa kuliner khas, dan keanggunan pura yang menghiasinya menjadi alasan pulau ini terkenal ke berbagai belahan dunia. Namun, ada yang berbeda dengan Bali kali ini. Inilah cerita dari Bali yang tengah menata wisata di tengah pandemi. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inside Indonesia in association with Penerbangan menuju Bali terbilang tak pernah sepi. Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saya menggunakan moda transportasi pesawat menuju Bandara Ngurah Rai. Di tengah pandemi COVID-19, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap penumpang ketika merencanakan liburannya ke Bali. Kalau tadi dari Bandara Soekarno-Hatta dari arah Jakarta, saya juga melampirkan surat keterangan bebas COVID-19. Nah, di Bandara Ngurah Rai di Bali juga kita harus mengisi kartu kewaspadaan kesehatan. Sehingga setiap wisatawan yang datang ke Bali itu memang sudah dijamin bebas dari COVID-19. Dan juga harus jelas juga harus mengisi di mana akan tinggal, menginap di mana selama berlibur di Bali. Nah, yang berbeda selama wisata atau berlibur di tengah pandemi adalah kita harus menerapkan protokol kesehatan dimanapun. Memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini artinya setiap wisatawan harus menjamin dirinya dan orang lain aman untuk melakukan kegiatan wisata mereka. Jadi, yuk kita kenali Bali di tengah pandemi. Nusa Dua menjadi kawasan percontohan destinasi wisata Bali di era tatanan baru. Sesuai dengan panduan pelaksanaan Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability atau CHSE yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, penerapan protokol kesehatan di kawasan ini menjadi kunci untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan. Hal-hal yang sudah kita lakukan dalam bentuk perubahan, kalau berbicara perbedaan antara sebelum dan sesudahnya, sekarang kalau misalnya dari teman-teman atau wisatawan yang masuk pasti dicek. Sudah ada reservasi, tujuannya apa dan kemana. Kemudian juga pada saat masuk di hotel, pasti ditanyakan ininya, apakah sudah punya sertifikat kesehatan dan sebagainya. Itu merupakan perubahan-perubahan yang harus kita lakukan saat ini. Termasuk kami petugas pun kita berubah, gitu. Petugas kita cek kesehatannya, kemudian juga kita pastikan pada saat mulai bekerja, mereka sudah dalam kondisi yang sehat, artinya bebas dari COVID-19. Hotel-hotel di kawasan ini telah menerapkan protokol kesehatan ketat. Sebelum memasuki kamar yang akan digunakan, setiap tamu wajib mengisi lembar informasi kondisi kesehatannya. Hanya hotel yang telah terverifikasi oleh pemerintah setempat yang boleh menerima kunjungan tamu atau wisatawan. Nah, untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada tamu nih, untuk menginap di hotel, apa yang dipersiapkan? Ya, dari kami sudah mempersiapkan yang tentunya melakukan semprot disinfektan, Bapak. Yang pertama, yang kedua kami menerapkan ozonisasi. Jadi ozonisasi ini berguna untuk menghilangkan kuman, virus ataupun bakteri pada udara yang ada di dalam kamar ini. Jadi seperti yang Bapak lihat, kamar ini sudah tersegel. Nah, itu menandakan bahwa kamar ini sudah steril, aman, dan bisa ditempati oleh tamu kami seperti itu. Oke, kalau untuk makan di restoran ada mekanisme tertentu? Untuk makan di restoran kami menerapkan sistem digital sekarang, Bapak. Jadi Bapak tinggal datang langsung ke restoran. Nah, sebelum Bapak memasuki restoran akan dicek suhu tubuh dulu, memastikan suhu Bapak itu normal. Iya, seperti itu. Nah, nanti Bapak akan diberikan QR code, jadi Bapak bisa scan QR code-nya untuk memilih menu yang Bapak inginkan, seperti itu. Jadi ini untuk mengurangi kontak fisik juga dengan staf kami dan dengan barang-barang yang ada di restoran seperti itu.
Sebagai one-stop destination bagi wisatawan, Nusa Dua memiliki sejumlah daya tarik wisata. Bagi yang gemar berolahraga, golf bisa menjadi pilihan. Atau bersepeda di Pulau Peninsula yang menawarkan pemandangan menyejukkan mata. Ada pula Museum Pasifika yang memiliki koleksi lukisan-lukisan klasik karya seniman dalam dan luar negeri. Bagi Anda yang ingin memacu adrenalin, waterbow bisa menjadi pilihan. Bahkan fenomena unik deburan ombak yang menabrak karang di lokasi ini kerap dijadikan objek foto. Waktu yang tepat menikmati keindahan hempasan ombak di waterblow adalah pagi hingga siang hari, terutama saat hembusan angin kencang. Biasanya pada Juni hingga Oktober. Ya, berada di kawasan Pulau Peninsula, waterbow menjadi daya tarik wisata yang unik. Pada waktu tertentu, deburan ombak yang menghantam karang bisa setinggi lebih dari 4 meter. Ingin bersantai menikmati keindahan pantai? Kawasan ini memiliki garis pantai sepanjang 4 km. Pantai Sofitel menjadi pilihan saya kali ini. Tak perlu khawatir dengan kursi berjemur tempat Anda bersantai. Pengelola telah mengatur jarak aman dan rutin membersihkannya dengan disinfektan setelah digunakan oleh wisatawan. Ya, awalnya saya sempat merasa takut untuk liburan ke Bali dan akhirnya saya mencari informasi atau menggali informasi melalui berita, sosial media dan lainnya bahwa di sini Nusa Dua salah satunya kawasan yang atau objek wisata yang sudah menerapkan protokol kesehatannya, jadi saya tidak takut lagi untuk melakukan liburan ke Bali khususnya di kawasan Nusa Dua ini. Menikmati keindahan pantai seperti ini mengobati kerinduan saya dengan Bali. Menutup sore, Pulau Nusa Dharma bisa Anda kunjungi. Di sini terdapat area yang biasa digunakan oleh wisatawan untuk yoga, yang berfungsi sebagai olahraga, olah jiwa, dan olah nafas. Nah, dari ketiga fungsi dari Poda Yoga ini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa tidak hanya meningkatkan imun tubuh, tetapi meningkatkan kualitas spiritual kita sehingga bisa menghilangkan atau merilis stres yang ada pada pikiran karena dia bisa menyatu dengan tubuh, kemudian bernapas. Ya, selain menghilangkan penat, yoga dan meditasi bisa menjadi alternatif bagi Anda yang tak ingin berada di keramaian saat berwisata di tengah pandemi. Yang paling aku suka dari menu ini adalah dagingnya yang empuk banget. Dan selain itu juga kulit garing dan bumbu-bumbunya yang enak. Di masa pandemi COVID-19, Anda harus memilih kegiatan wisata dengan cermat. Berwisata dengan konsep staycation saat ini menjadi pilihan banyak orang. Seperti teman saya, seorang influencer ini misalnya. Lisa, Hey, Victor! apa kabar? Baik, Victor. Kamu apa kabar? Baik sekali. Ini sama keluarga ya, hai Jen. Iya, nih. Michelle, Kayla. Ini lagi liburan sengaja atau seperti apa nih? Iya, ini kan aduh bosen banget udah berbulan-bulan homeschooling ya. Jadi kita staycation nih 2 hari di sini. Jadi entar setelah di sini kita mau shopping bentar gitu. Ya biar nggak bosen aja. Jadi zaman pandemi seperti ini harus pinter-pinter milih lokasi wisata, bener nggak sih? Iya. Oke, sekarang sudah mulai terbiasa pakai masker ya? Oke deh, Perasaan kalau gitu. pertama sumuk banget. Pokoknya selamat berlibur ya. Iya. Just enjoy your day, oke? You too. Bye. Enjoy. Berlibur dengan konsep staycation, Anda dapat memilih hotel yang menyediakan fasilitas kegiatan bagi seluruh anggota keluarga. Kids Club yang terdapat di salah satu hotel di kawasan Nusa Dua ini misalnya, anak-anak bisa menjajal beragam wisata edukasi. Ini nih yang saya suka dari tempat seperti ini. Staycation di sini nggak cuman provide
kamar hotel ya, tapi juga fasilitas dan kegiatan yang sangat menarik buat anak-anakku. Jadi ini nih kan menggalakkan budaya Bali, ada bikin canang dan kemudian di sana ada egg painting. Jadi mereka sibuk dan aku dan suami bisa punya quality time. Berenang adalah salah satu kegiatan berlibur yang banyak diburu wisatawan ketika berada di hotel. Namun Anda harus memastikan kebersihan area kolam guna mencegah penularan COVID-19. Mas, Halo, selamat pagi Ibu. pagi. Mau tanya dong Mas, saya pengen berenang. Ini kolamnya aman nggak nih? Untuk keamanan dan kenyamanan tamu di sini merupakan prioritas kami. Saya pastikan bahwa kualitas air dan pH, kemudian klorin semuanya terjaga sesuai dengan standar internasional yang sudah terverifikasi oleh Badan Sertifikasi Internasional. Kami mengecek untuk kualitas air minimum 2 kali dalam 1 hari, tergantung dengan banyaknya tamu yang berenang. Bahkan dia bisa lebih dari itu, Ibu. Dan yang tidak kalah penting, kami juga selalu membersihkan dan mensanitize semua tempat duduk, kemudian meja, seperti itu, Ibu. Meski risiko penularan virus corona melalui media air sangat kecil, wisatawan sebaiknya tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 saat bermain di wahana air. Misalnya dengan mengenakan peralatan renang pribadi. Dari laporan yang diberikan oleh WHO yang saya katakan terakhir adalah edaran internal mereka pada tanggal 29 Juli 2020 dikatakan kemungkinan terinfeksi dari air atau bahkan air minum ya, itu dikatakan risiko kecil sekali. Tapi mereka tidak mengatakan tidak berisiko. Tetap ada, tapi mungkin lebih kecil selama terklorinasi dengan baik. Sama halnya ketika berwisata di luar ruangan, protokol kesehatan juga berlaku saat Anda menjajal wisata kuliner. Restoran di kawasan Denusa 2 ini mewajibkan pengunjung mencuci tangan sebelum memasuki area tempat makan. Ini dia, bebek bengil. Konon, nama menu kuliner yang banyak diburu wisatawan ini berasal dari pengalaman sang pemilik restoran. Bengil itu artinya kalau di bahasa Indonesia kan adalah kotor. Itu karena waktu pembukaan restoran di Ubud, jadi masyarakat di sana banyak yang memelihara bebek, kemudian main-main lumpur di sawah-sawah, kemudian ada yang masuk ke restoran. Jadi dengan keadaan yang kotor begitu, jadi owner kami menamakan restoran ini Bebek Bengil. Daging bebek goreng yang berpadu bumbu rempah khas Bali ini dijamin menggugah selera. Lisa adalah salah satu penikmatnya. Yang paling aku suka dari menu ini adalah dagingnya yang empuk banget. Dan selain itu juga kulit garing dan bumbu-bumbunya yang enak. Apalagi pakai sambal matah yang khas Bali. Ternyata untuk dapetin daging seenak ini, bebek yang dipakai itu harus bebek yang afkir, yang artinya sudah tua, enggak bertelur lagi. Karena dengan begitu dagingnya ketika direbus semakin lama akan semakin empuk. Tahu nggak? Ternyata untuk ngerebus ini perlu waktu 3-4 jam loh. Puas menikmati bebek bengil, waktunya berbelanja. Sebagai one-stop destination, kawasan Denusa 2 memiliki sebuah pusat perbelanjaan yang dapat memenuhi hasrat wisatawan berbelanja. Pakaian, perhiasan, hingga kerajinan bisa menjadi pilihan buah tangan. Tenang saja, karena tempat ini telah terverifikasi, barang-barang di tempat ini pun terjaga kebersihannya. Semua barang-barang merchandise, apapun itu pasti disterilisasikan setelah dipakai. Lalu kita juga membatasi jumlah pengunjung dari kawasan maupun juga di setiap toko.
Biasanya kita terima 1.000 orang, pandemi ini kita cuma terima 300 orang. Jaminan kebersihan barang-barang yang dijual tentu mempengaruhi kenyamanan wisatawan, termasuk Lisa. Oh, nice. Like this, babe? Okay, fits you very well. Yeah. Bagus. Okay, should we get? Yep. Oke. Saya suka banget belanja di tempat seperti ini karena mereka sangat memperhatikan protokol kesehatan. Jadi sebelum kita coba, ini pakaian sudah disterilin dulu di ruangan sterilisasi khusus. Jadi sudah pasti bahwa ini bebas dari virus, kuman, dan bakteri. Nah, buat kalian yang punya keluarga, itu kan sangat penting ya kita memperhatikan protokol kesehatan. Jadi pastiin bahwa kamu pergi ke tempat yang memang sangat memperhatikan protokol kesehatan. Ini Mbak, makasih ya. Let's go, girls. Bagi sebagian kalangan, berbelanja bisa mengurangi stres. Karenanya memilih lokasi belanja di tengah pandemi saat ini menjadi penting, sehingga tak perlu takut menjajal wisata belanja. Satu lagi, pilihlah tempat yang telah menerapkan sistem transaksi non-tunai atau cashless. Lisa, ketemu lagi. Gimana liburannya di Bali? Gimana rasanya sekarang nih? Aduh, udah refresh banget. Akhirnya bisa keluar lagi setelah begitu lama di rumah. Jadi kalau sekarang ada era baru di Bali. Jadi kalau mau berwisata di Bali, tatanan barunya adalah 3M ya, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu gimana rasanya diterapkan nih ketika berlibur di Bali buat Lisa? Malah seneng banget karena bikin kita merasa aman. Iya. Ada tips nggak nih buat masyarakat yang ingin berkunjung ke Bali? Kira-kira apa sih yang harus disiapin? Pastinya harus pintar-pintar lihat objeknya ya. Jadi cari objek yang memang sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat bagus. Jadi semua harus pintar-pintar milih objek wisata yang pas ya di era baru Bali seperti apa di tengah pandemi. Kita harus jadi wisatawan yang cerdas, betul? Oke, habis ini mau kemana? Ini mau mantai. Oke, ya. siap. Duluan ya. Siap, bye-bye, see you. Ya duduk nanti aja. Halo. Wangi sekali manggamu. Di tengah pandemi COVID-19, setiap daya tarik wisata di Bali kini wajib menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah daerah bahkan hanya mengizinkan objek wisata yang telah memenuhi syarat dan terverifikasi untuk menerima kunjungan wisatawan. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota di Bali, hingga September 2020 ada lebih dari 200 hotel, 38 restoran, 2 desa wisata, serta 61 daya tarik wisata atau DTW yang telah lolos verifikasi. Semuanya dinyatakan siap menerima kunjungan wisatawan dengan memenuhi standar protokol kesehatan COVID-19. Di Kabupaten Badung ada 97 hotel, 8 restoran, dan 10 DTW yang terverifikasi. Salah satunya adalah objek wisata edukasi dengan olahan coklat sebagai daya tariknya. Pabrik pengolahan coklat di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ini telah terverifikasi pada 14 Juli 2020. Di sini, wisatawan dapat belajar cara mengolah kakao menjadi produk coklat. Pengunjung juga dapat belajar cara membudidayakan tanaman kakao. Ada 2 jenis kakao yang dibudidayakan di tempat ini, Forastero dan juga Cloreo. Nah, untuk membedakannya mudah sekali. Buah kakao untuk Forastero seperti yang ini, kalau usianya masih muda, kulitnya akan berwarna hijau. Sementara Cloreo akan berwarna ungu. Namun keduanya akan berwarna kuning kalau sudah matang. Nah, soal rasa, ini tergantung dari tempat ia tumbuh.
semakin subur tanahnya dan semakin sedikit kadar airnya, maka rasa coklat akan semakin kuat. Sementara soal kualitas, ini tergantung sekali dengan pemeliharaan tanaman dan juga teknik pengolahannya. Karena untuk membuat coklat yang nikmat, butuh proses yang panjang. Proses pengolahan biji kakao menjadi coklat bisa dilihat di pabrik ini. Mulai dari fermentasi, pengeringan, hingga pemastaan. Dengan menggunakan mesin berteknologi canggih di atas suhu 200 derajat Celcius, butuh waktu 2 jam coklat diolah menjadi pasta. Buka pukul 9 pagi hingga 6 sore, selama pandemi, objek wisata ini hanya menerima 80 orang wisatawan per kelas, dari sebelumnya yang bisa mencapai 200 orang. Dengan biaya tur 100 hingga 150 ribu rupiah per orang, selain belajar membuat coklat, mereka juga dapat mencicipi olahan coklat yang tersedia. I can feel safe here even during the pandemic time because people are really respecting the laws and all the rules of pandemic protection. Moreover, there are a lot of places for visiting, a lot of attractions, and the Bali Pot Chocolate Factory is one of them. Actually, I like this factory and their products because it's a plant-based chocolate. It's a vegan chocolate, so non-dairy, no sugar, and it's really good for health. Ada 23 varian rasa coklat batangan dan 10 rasa selai coklat yang diproduksi oleh pabrik ini. Harganya mulai dari Rp20.000 hingga Rp500.000. Seluruh produk coklat di tempat ini adalah plant-based, yang artinya menggunakan material berbahan nabati. Seperti ini misalnya, spread atau selai. Ini adalah sea salt spread, di mana ada biji kakao dan campurannya garam laut. Nah, sekarang saya ingin coba seperti apa rasanya. Oke, silakan. Oh, enak banget, gurih ya karena ada garam lautnya tadi. Garam laut. Kemudian yang ini favorit saya, dark chocolate, ini 80%, yang artinya 80% material yang ada dalam coklat ini adalah biji kakao. Nggak pahit ya, legit kalau saya rasa. Sebenarnya beli kalau orang berpendapat bahwa makan coklat itu bisa menenangkan. Manfaatan kandungannya apa sih? Oke, baik Mas Victor. Jadi coklat ini sebenarnya kan banyak orang bilang makanan para dewa ya. Makanan para raja, food of the king, food of the god ya. Karena di dalam kandungan coklat premium seperti ini yang kami olah di pot, apalagi plant based ya, dia mengandung theobromine. Dia ada zinc yang mana menurut para ahli nutrisi, dua zat ini akan membantu peredaran darah kita. Jadi kita akan merasa rileks, terrelaksasi. Bahkan ada banyak orang bilang coklat murni itu bagus buat jantung. Jelas dia akan menghilangkan rasa stres kita. Apalagi di zaman pandemi seperti sekarang. Yang mana setiap hari ini kepala, mata, telinga kita dengarnya COVID lah, jumlah yang meninggal lah, OTG. Just grab some pure chocolate. Selain wisata edukasi pengolahan coklat, objek wisata Uluwatu di Kabupaten Badung juga telah lolos verifikasi. Pengelola kawasan objek wisata ini bahkan menjamin kain dan selendang yang disediakan untuk pengunjung selalu dalam keadaan bersih. Nah, kain ini kita gunakan sekali pakai. Begitu pengunjung datang, karena ini ada pura, kita respect terhadap pura, menghormati keberadaan pura, pengunjung wajib menggunakan sarung ini, kemudian menggunakan selendang. Kalau pakai celana panjang menggunakan selendang, kalau pakai celana pendek menggunakan sarung. Nah, kemudian kita suruh pengunjung atau wajibkan pengunjung memakai itu, kita pakai sekali pakai. Habis itu kita pisahkan antara yang dipakai dengan yang sudah terpakai, kemudian yang sudah terpakai kita setiap hari lakukan laundry. Salah satu daya tarik wisata Uluwatu adalah pura yang berdiri kokoh di atas batu karang dengan ketinggian 97 meter dari permukaan laut. Hutan seluas 11 hektar yang berada di dekatnya dianggap sebagai penyangga kesuciannya. Hutan ini pula yang menjadi habitat kawanan monyet ekor panjang.
Monyet abu-abu bernama Latin Macaca fascicularis ini dikenal cerdas oleh warga sekitar. Bila tak hati-hati, monyet-monyet ini bisa mengambil benda yang dipakai oleh pengunjung yang melintas. Karenanya setiap wisatawan yang ingin berinteraksi lebih dekat wajib didampingi petugas. Uluwatu menawarkan keindahan alam yang memesona. Semburat keemasan sang surya saat terbenam terlihat jelas dari tebingnya. Keindahannya memanjakan mata. Pesonanya menjadi pengingat bahwa Bali tak kehilangan parasnya meski pandemi belum usai. Ada yang harus dijaga oleh siapapun yang datang ke Pulau Seribu Pura ini. Kebiasaan menerapkan protokol kesehatan sebagai tatanan wisata Bali di era baru. Mengenali Bali di tengah pandemi. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Inside Indonesia in association with